Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ammar Raid Rabani, NPM 2017 43500-658. Saya dari kelas SK dan Fakultas FTIK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan program aplikasi, yaitu perancangan sistem informasi penyewaan lapangan futsal pada famili futsal berbasis Java Desktop. Dan di layar laptop saya ini sudah terdapat tampilan layar login. Di mana layar login ini saya bisa memasukkan username dengan admin dan passwordnya dengan admin. Dan di sini kita bisa melihat ketika admin gagal untuk memasukkan password, tinggal di show password aja. Jadi kita bisa melihat passwordnya itu ternyata salah. Dan kalau benar, kita langsung show passwordnya, diklik lagi, lalu kita login. Ketika login ini kita langsung masuk kepada menu utama. Dan menu utama ini ada beberapa segmentasi, yaitu ada 2 segmentasi. Segmentasinya itu ada segmentasi penginputan dan ada segmentasi output. Di mana segmentasi penginputan itu ada 3, yaitu pendataan karyawan, data member, data sewa. Dan segmentasi outputnya itu ada 2, menu laporan dan transaksi. Sekarang kita coba pada segmentasi pertama, yaitu segmentasi penginputan, di mana bagian pertama adalah pendataan karyawan. Kita akan klik aja. Dan sebenarnya di sini sudah saya input data-data. Data-datanya ini sudah ada sampai 5 ya. Tapi saya coba menginput lagi secara manual. Berarti tadi 5, sekarang lanjut ke 6. Dan ini namanya kita pakai aja nama orang lain, Tono. Ini jenis kelamin, saya menggunakan radio button, laki-laki dan perempuan. Dan ini nomor teleponnya. Lalu masuk ke alamat, yaitu saya menggunakan text area. Lalu masuk ke email. Nah, ketika sudah semua diisi, lalu kita bisa untuk simpan. Sebelum simpan, di sebelah simpan ini ada button bersih. Di mana button bersih ini, ketika kita nggak mau jadi input si adminnya, tinggal klik button bersih, maka akan terjadi adalah seperti ini. Nah, kosong semuanya. Jadi kita input ulang ya. Tadi 6 dengan nama Tono, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon, lalu alamat, dan email. Lalu klik button simpan. Dan data berhasil disimpan. Kita lihat datanya apakah berhasil disimpan. Oh, benar. Dan kita mau ganti nih nama Tono menjadi nama Budi misalnya. Kita klik aja, maka dia akan tampil di penginputan yang tadi. Lalu kita ganti dulu namanya Budi. Kita ganti ya. Lalu klik aja button ubah. Data berhasil diubah. Kita lihat. Nah, dengan ID karyawan 6, nama Budi, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 08 sekian-sekian, alamat Jakarta, email tono@gmail.com. Ketika ini data karyawan ini udah nggak ada nih. Ternyata dia udah nggak kerja di sini, di lapangan futsal ini. Ya udah, kita bisa hapus aja dari sini. Kita langsung button hapus. Maka apa yang terjadi? Data berhasil dihapus dan kita akan lihat ada berapa data. Sekarang tinggal 5 data. Dan ini adalah penginputan tentang penyewaan lapangan futsal. Ini khususnya adalah di inputan karyawan. Oke, kita balik lagi ke menu utama. Nah, menu utama ini kita balik lagi ke data member. Nah, ini segmentasi pertama, masih tetap segmentasi pertama, yaitu segmentasi input data. Nah, di data member saya juga ada beberapa data ya. Ada 5 juga sama. Dan di data member ini, dia untuk ID member memakai text field, nama klub juga memakai text field, nomor telepon juga memakai text field, dan tanggal pembayaran ini saya memakai j.coser. Mari akan kita coba input datanya. Tadi 5, sekarang lanjut ke 6. Lalu nama klub, nomor telepon. Nah, ini. Ketika kita klik j.coser, maka apa yang akan muncul? Ternyata adalah tampilan tanggal dengan lengkap, ada bulannya, ada tahunnya, ada hari, dan ada
tanggalnya. Kita akan lihat. Nah, alamat ini kita memakai text area. Kita akan simpan. Apakah data berhasil disimpan? Dan ternyata pop-up-nya adalah data berhasil disimpan. Kita akan klik OK. Kita lihat ada 6. Oh, ternyata benar ada 6. Dan hampir button di sini semua untuk penginputan hampir sama fungsinya. Simpan itu untuk ketika kita menginputan untuk menyimpan, lalu dilemparkan ke data tabel, lalu dioper kepada database. Ketika kita button bersih, kita akan membersihkan seluruh kolom-kolom yang ada di penginputan data. Dan untuk button ubah, kita akan mengubah data-data yang sudah kita input menjadi data yang akan diubah nantinya. Ketika kita button hapus, kita akan menghapus data yang ada di tabel dan juga data yang ada di database. Itu akan otomatis. Kita balik lagi ke menu utama. Dan menu utama ini kita balik lagi ke segmentasi, masih sama. Segmentasi pertama yaitu segmentasi penginputan data. Sekarang kita ke data sewa. Nah, ada sedikit perbedaan data sewa dan data member. Di data sewa ini, dia memakai ID pelanggan memakai text field, nama juga memakai text field, jam mulai memakai text field, jam selesai memakai text field. Dan durasi sewa di sini saya memakai select item. Lalu alamat juga memakai text area, dan tanggal pembayaran masih sama. Saya memakai JDate Coser, dan keterangan saya memakai select area. Dan di tabel ini saya sudah ada 4 data. Di sini saya nggak mencoba untuk mensimpan data, tapi saya mencoba untuk menghapus dan mengubah datanya. Kita akan coba ya. Ini data ketiga, yaitu data salsa. Data salsa ini saya akan ubah menjadi namanya. Ternyata yang booking ini bukan data salsa. Itu namanya si Siska. Dan jam bookingnya dia salah. Ternyata seharusnya tuh jam 6 sore. Dan jam selesainya jam 7 dengan durasi jam select item yaitu 1 jam. Dan kita akan ubah. Sebelum itu kita isi keterangannya dulu. Keterangannya adalah booking. Nah, kita akan ubah. Ternyata dia bukan lunas. Tadi kan keterangannya ada lunas. Ternyata dia masuk baru booking. Nah, kita akan ubah. Dengan button ubah. Apa yang terjadi? Data berhasil diubah. Kita akan cek data tabel ketiga. Tadi namanya salsa dan sekarang Siska. Dengan durasi 1 jam, mulai dari jam 6 dan selesai sampai jam 7. Ternyata keterangannya adalah booking. Si admin ini ceritanya salah. Tadinya keterangannya adalah lunas, ternyata sekarang booking. Oke. Dan sekarang kita balik lagi ke menu utama. Dan tadi segmentasi pertama tentang penginputan sudah saya demonstrasikan secara sederhana. Dan saya lanjut ke segmentasi kedua yaitu tentang outputnya. Outputnya ini ada 2 ya, menu laporan dan menu transaksi. Kegunaannya apa aja? Sebelum saya jelaskan masuk ke dalam promnya, menu laporan ini adalah menu di mana semua data-data yang sudah saya input masuk ke database dan itu disetorkan kepada pemilik sebagai rekapan family futsalnya. Dan nanti di transaksi ini adalah sebagai rekapan para pelanggannya atau customernya. Dan sekarang kita coba dari menu laporan. Di menu laporan ini ada cetak data sewa, cetak data karyawan, dan cetak data member. Kita akan coba dari cetak data karyawan. Nah, di sini akan tampil semua data karyawan yang sudah saya input tadi adalah 5 item. Mulai dari Amar, saya sendiri, Sasabila, Faris, Kodir, dan Bambang. Kita akan close. Ketika kita close, ini aplikasi saya tadi tidak akan close secara otomatis. Kita akan lihat ya. Nah, dia tidak akan secara close otomatis. Lalu kita masuk ke data sewa. Data sewa ini ada 4 inputan. Yang tadi saya sudah ganti adalah
data ketiga, yaitu salsabila sekarang diganti menjadi Siska. Ganti ya, kenapa keganti? Tadi saya sudah input dan itu ke save dalam database dan dalam data tabel. Lalu di laporannya juga sudah tergantikan. Jadi ini adalah di data sewa. Lalu lanjut ke data member. Cetak data member ini kita akan klik buttonnya. Ketika kita klik, ada 6 inputan data. Di mana tadi saya sudah memasukkan satu data, yaitu data ke-6 dengan nama klub Persija. Dengan nomor telepon 876 sekian-sekian. Tanggal pembayarannya bulan 12, tanggal 8, 2021. Alamatnya adalah Jakarta. Lalu kita akan close. Dan kita akan menuju ke menu utama. Masih dalam dua segmen, yaitu segmen output, yaitu langsung masuk ke transaksi. Tadi sudah ke menu laporan, lalu kita masuk ke transaksi. Kita akan lihat. Di transaksi ini ada tabel sewa dan tabel member. Tabel sewa ini yang tadi saya sudah inputkan di data sewa, yaitu tentang pelanggan, yaitu booking, lunas, dan deposito. Di tabel member ini nanti dia cetaknya itu berbentuk seperti ID card. Sekarang kita akan coba dulu, mulai dari data tabel sewa. Tabel sewa ini kita coba klik tabel ke nomor urut 3, yaitu Siska. Ketika kita klik, akan muncul dengan secara otomatis. Di sini ID sewa 3, dan kita akan cetak. Kita coba klik button cetaknya. Dan di sini kenapa sendiri-sendiri? Yang tadi saya bilang di awal, ini untuk rekapan para pelanggan yang ada di Family Futsal. Kita akan close. Dan kita akan memastikan apakah masih sama atau berbeda data ketiga dan data 4 untuk dicetak. Kita akan pastikan cetak ternyata berbeda. Jadi ini kalau berbeda seperti ini tampilannya berarti berhasil dengan ID 4 dan nama Bagas. Yang tadi dengan ID 3 dan nama Siska. Kita akan close, lalu kita masuk ke tabel member. Tabel member ini tadi ada 6 inputan data, dan kita akan coba mulai dari pertama, kedua, dan ketiga. Dia akan secara otomatis, dan kita klik button cetak, dan tampilannya muncul seperti ini. Ada logo, ada Family Futsal, dan ada alamatnya, dan sini keterangan adalah ID card member. Dengan ID member 1, nama klub Real Madrid. Kita akan coba ke tabel member selanjutnya, yaitu tabel member 2. Di sini apakah berhasil? Ketika berhasil, dia akan berubah menjadi ID member 2 dan nama klubnya adalah Chelsea. Kita akan cek. Nah, ini berhasil ya. Ini adalah data yang berhasil dicetak. ID member berubah, nama klub berubah, tanggal pembayaran juga berubah, alamat berubah, dan nomor telepon juga berubah. Oke, kita close. Dan ada button yang belum saya demonstrasikan, yaitu adalah minimize dan back. Ini adalah button minimize. Ketika saya klik, dia akan meminimize aplikasi yang saya pakai. Kita akan klik. Dia akan minimize. Dan kita akan munculkan lagi. Ini berfungsi. Dan button back. Button back ini kita akan di redirect ke menu utama. Kita akan klik. Nah, kita akan di direct ke menu utama. Lalu kita akan klik lagi backnya. Ada button yang belum saya demonstrasikan, yaitu adalah button logout. Button logout ini, ketika saya klik, dia akan pop up dialog message-nya, itu adalah apakah Anda akan keluar. Dan ketika klik no, kita masih tetap dalam tampilan seperti ini, login. Dan ketika klik yes, maka aplikasi ini akan keluar. Kita akan klik. Oke, aplikasinya sudah keluar. Dan sekian, terima kasih.
Nama saya Amar Rahid Rabani dengan NPM 2017 43500 658 kelas SK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.